Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita betapa banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena bertakwa adalah sebaik-baiknya bekal. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada bekal untuk setelah kematian selain keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bekal yang harus dipersiapkan oleh setiap manusia yang ingin selamat setelah kematian. Kematian yang pasti akan datang dan juga tidak bisa ditolak. Namun banyak dari manusia yang lengah tidak mempersiapkan diri untuk menyiapkan untuk kematian. Kematian ialah fase yang mengantarkan manusia menuju persinggahan pertamanya di negeri akhirat. Menjadi kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu, ketika berhenti di suatu kuburan, beliau menangis sampai air mata beliau membasahi jenggotnya. Lalu berkata seseorang kepadanya, disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis, namun justru engkau menangis karena hal ini. Maka Utsman menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah tempat persinggahan pertama di antara tempat-tempat persinggahan di negeri akhirat. Apabila seseorang selamat dari fitnah kubur, maka yang setelahnya akan lebih baik dan lebih menyenangkan darinya. Namun apabila seseorang tidak selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih buruk dan lebih mengerikan darinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, belum pernah aku melihat sama sekali suatu pemandangan pun kecuali kubur itu lebih mengerikan darinya. Kematian, ya, hadis riwayat At-Tirmidzi. Kematian memisahkan antara waktu beramal dan waktu untuk mendapatkan balasan. Yang bisa saja menjadi satu galian dari lubang-lubang api neraka, ataupun menjadi satu taman dari surga. Sungguh peristiwa dahsyat yang sangat mengerikan. Namun, apakah manusia mau mengambil ibrah dan pelajaran? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Bila ajal datang kepada seseorang, apakah bisa hamba untuk mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku sebentar ke dunia untuk memperbaiki amal? Sekali-kali tidak, wahai saudaraku sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah orang-orang kafir itu. Demikianlah orang-orang kafir itu, ketika mereka didatangkan kepadanya ajal, mereka meminta untuk dikembalikan lagi ke dunia. Dan mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima tarakt, agar aku bisa memperbaiki amal yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang hanya diucapkannya saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapannya ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, tidak lain dan tidak bukan dengan kita menanam amal soleh ketika masih di dunia. Berapa banyak orang yang meninggal namun mereka masih lalai dalam ibadah. Bahkan banyak dari manusia yang merasa masih memiliki umur yang panjang sehingga mereka menggunakan umurnya untuk kemaksiatan dan perbuatan dosa. Mereka masih menyangka bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, namun ajal pun tiba tanpa disadari. Wal'iyadu billah. Ketika seseorang mendekati ajalnya, mereka akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Hal ini pun dibedakan antara orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang kafir. Allah telah mengabarkan orang-orang yang mukmin dalam surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah ialah Rabbku, kemudian ia meneguhkan pendirian mereka, maka turun kepada mereka malaikat sambil mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih dan bergembiralah atas apa yang Allah telah janjikan kepada kalian. Adapun orang-orang yang kafir lagi zalim, Allah telah mengabarkan tentang mereka dalam surat Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idzal zalimuna fi ghamratil maut. Alangkah dahsyatnya ketika kamu melihat orang-orang zalim itu dalam tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Sedangkan para malaikat memukul mereka dengan tangannya sambil mengatakan, keluarkanlah nyawamu. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi bighairil haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Pada hari ini engkau akan dibalas dengan siksa yang sangat amat menghinakan karena engkau selalu berkata kepada Allah dengan perkataan yang tidak benar. Perkataan yang tidak benar. Dan atas ayat-ayatnya engkau selalu mendustakannya. Engkau selalu menyombongkan diri. Qatadah berkata, demi Allah, ia tidak berangan untuk kembali ke dunia, untuk kembali kepada keluarganya, kepada hartanya, untuk menumpuk dunia serta memenuhi syahwatnya. Akan tetapi ia berangan untuk kembali ke dunia agar memperbaiki amal soleh dengan amalan-amalan yang diangankan orang-orang kafir kala mereka melihat azab. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang
yang selalu mengingat kematian, ia akan lebih giat lagi untuk beramal soleh, kuat tekad untuk menggapai surga. Namun ketahuilah, saudaraku seiman, mengingat kematian bukan berarti kita melupakan dunia kita sehingga dunia kita menjadi tertelantarkan, sehingga kita menjadi lesu dalam menjalani kehidupan, tak produktif dalam bekerja. Namun tetap giat menatap dunia agar ia jadikan sebagai bekal untuk akhirat kelak. Untuk kemudian ia akan berusaha melembutkan hatinya agar mau menerima kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Persiapkanlah dirimu dengan sebaik-baiknya, wahai saudaraku seiman, dengan persiapan yang sangat banyak, dengan ketaatan kepada orang tua, dengan ketaatan kepada Allah, serta menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran, menjauhi permusuhan terhadap sesama, menjauhi diri dari iri dan dengki. Dengan ketaatan kepada kedua orang tua, berbuat baik terhadap sesama, ikhlas beribadah karena Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Marilah masing-masing dari kita untuk memeriksa amal ibadahnya dan perilakunya. Apakah ia masih berkutat dengan riba, masih terbuai nafsu, masih meninggalkan sholat berjamaah, bahkan masih meninggalkan sholat itu sendiri, masih meninggalkan Al-Quran, masih menggunjing, masih tidak peduli dengan nasib sesama muslim. Bila masih ada, apakah bisa untuk dikatakan sebagai orang yang telah mempersiapkan dirinya untuk kematian? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.